Oke, hari ini kita akan berbicara terkait regression. Regresi itu apa sih, gitu ya? Regresi itu adalah suatu analisis untuk menginvestigasi hubungan antara independen dengan dependent variabelnya. Nah, biasanya kenapa kita menggunakan regresi? Kita mau mendeskripsikan hubungannya itu sendiri. Kita mau buat rumus di mana itu akan menjadi estimasi. Jadi estimasi misalnya di antara dependen yang sudah dilakukan, misalnya kita buat hubungan gitu ya, kayak kurva standar misalnya. Kurva standar kemudian antara antioksidan 0,1 milimolar sampai misalnya 8 milimolar gitu ya. Kemudian dari situ kita mau estimasi, oke, kalau misalnya 5 milimolar gitu ya, kira-kira kekuatan dari antioksidannya seberapa besar. Nah, kita bisa menggunakan regresi. Atau kita mau membuat prediksi, misalnya dari tahun misalnya kenaikannya itu linear gitu ya. Dari tahun ke tahun kenaikannya linear sebesar 20%. Misalnya tahun 2024 produksinya itu 1 juta ton gitu ya. Maka diperkirakan maka untuk tahun 2025 dia akan mencapai 1.200.000 ton, 200.000 ton. Misalnya contoh seperti itu. Kemudian juga bisa untuk bagian dari kontrol, apakah kita udah punya line-nya gitu ya, apakah data yang kita ambil itu di luar dari kontrol. Jadi tujuan dari penggunaan analisis regresi adalah seperti itu. Nah, model types dari regresi ini ada simple linear regression, multilinear regression, dan generalized linear regression gitu ya. Model types-nya ada itu. Nah, pengembangannya banyak sekali gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari simple linear regression. Nah, tujuan dari simple linear regression itu tujuannya adalah menguji hubungan antara satu independent variabel dengan satu dependent variabel yang sifatnya kontinu. Ingat, kemarin kita sudah lihat di tabel bahwa ketika datanya rasio dengan rasio, maka kita menggunakan itu bisa menggunakan regresi dalam analisis datanya. Nah, ketika menganalisis, asumsinya distribusi dari dependent datanya juga normal. Kemudian membutuhkan bahwa bentuknya memang linear gitu ya. Nah, makanya dalam simple linear regression biasanya kita menggunakan rumus Y sama dengan AX plus B gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu nih, misalnya kita dapat misalnya Y sama dengan 2X plus 3 gitu ya. Y sama dengan misalnya 2X plus 3 gitu ya, kita bilang. Nah, kita nanti bisa tahu gitu ya, kira-kira misalnya oke, kalau ternyata X-nya saya 3 gitu, kita bisa kalikan gitu ya. 2 dikali 3 ditambah 3 gitu ya. Maka hasilnya adalah 9 gitu ya. Nah, kita bisa memprediksi gitu ya tadi dengan menggunakan ini gitu ya. Jadi 9. Nah, contohnya seperti itu. Ini adalah simple linear regression. Nah, kalau multiple linear regression, ini tujuannya adalah melihat hubungan antara lebih dari satu independen. Ini contohnya pada gambar ada X1, X2. Nah, lihat terhadap Y-nya gitu ya, sebagai satu dependent continuous variable. Jadi variabel dari Y-nya itu harus kontinu gitu ya. Nah, asumsinya distribusi dependent datanya itu harus normal. Kemudian
membutuhkan linear relationship. Jadi harus hubungannya linear gitu ya. Seperti model ini. Jadi X1 ditambah BX2 ditambah CX3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian independent variabelnya tidak saling berhubungan gitu ya. Itu menggunakan multiple linear regression. Nah, ini contohnya misalnya kayak gini. Kalian mau melihat kekentalan, misalnya kekentalan dari masakan gitu ya, misalnya kecap gitu ya, kekentalan dari kecap. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi? Misalnya ada suhu di situ kan, kemudian ada lama waktu. Nah, kita bisa membuat model dari menggunakan sistem regresi. Nah, kita masukin tuh suhunya berapa, kemudian waktu pemanasannya berapa, kemudian hasilnya bagaimana gitu ya. Hasilnya misalnya viskositasnya makin lama kan otomatis akan makin kental. Nah, kita lihat itu gitu. Nah, kemudian kita pakai data analisis menggunakan multiple regresi sehingga kita bisa dapat ekuasi. Oke, kalau lama segini dengan suhu segini maka saya akan dapat kekentalan seperti ini. Itu contoh. Nah, bagaimana dengan kurva-kurva ini? Ini masuk kemana ya dalam tadi ada tipe-tipe yang disebutkan tadi. Kurva-kurva ini kalau kalian lihat bisa diwakili dengan ini ya, X kuadrat. Jadi AX plus B ya. Tapi kita menghitung X yang barunya modified X-nya kita modified menjadi X kuadrat. Maka sebenarnya ini juga adalah simple ini adalah linear regression model gitu ya, linear regression model karena kita bisa mengubah ininya gitu ya, X-nya ini kita ubah atau kita bisa juga menambahkan menjadi multiple. Jadi misalnya AX kuadrat plus BX kan itu kan sebenarnya ada BX plus C seperti tadi ada multiple regression gitu ya. Nah, kita bisa mengubahnya sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Nanti kita bisa lihat kurvanya lebih cocok yang mana, lebih baik yang mana untuk membuat rumus-rumus tersebut. Nah, ini pun sama gitu ya. Ini adalah bentuk eksponensial. Kalau yang ini bentuk kuadratik, di sini bentuk kubik regression, kemudian di sini adalah bentuk logarithmic linear regression, kemudian yang di sini adalah exponential regression gitu ya, exponential linear regression. Nah, ini kan bentuknya bukan AX plus B gitu kan. Nah, tapi ketika kita bisa mengubah ini menjadi log Y sama dengan log A ini kan sebenarnya pangkatnya BX. Ketika kita turunkan rumusnya gitu ya, maka ini akan sama dengan log A ditambah dengan ini kan jadi log EBX kan, plus log EBX, B-nya bisa dibalikkan. Jadi kita akan dapat B X log E. Nah, dari sini gitu ya, log E. Dari sini kita kan berarti dapat kan ini sebagai Y-nya ya. Kalau di dalam bentuk Y, saya kasih ini aja. Misalnya tadi kan bentuknya kan Y, ini saya kasih 1 ya biar kita nggak bingung. 1 gitu ya.
satu yang beda ya, X-nya 1 gitu ya, biar nggak bingung. Di dalam rumus Y sama dengan AX plus B, AX plus B, gitu ya, panjangnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si B yang di sini itu sama dengan log A1 gitu kan. Log A1 yang di bawahnya. A1 gitu ya. Nah, Y-nya apa? Y-nya adalah log Y1. Jadi kita ubah dulu datanya gitu ya. Kemudian A-nya apa di sini? A-nya adalah jadi B1 log E. B1 log E. Nah, E kita bisa dihitung kan, E adalah 2,67 sekian gitu ya. Kita bisa hitung. Jadi kita bisa dapat B-nya berapa. Jadi itu untuk permodelan rumus-rumus gitu ya. Nah, selain itu tadi ada namanya generalized linear regression. Ada bentuk macam-macam, ada logistic regression, Poisson regression, Bernoulli regression, gamma regression dengan kurva yang berbeda-beda gitu ya. Nah, biasanya yang paling common itu adalah logistic regression gitu ya. Jadi kita akan belajar sedikit terkait logistic regression itu apa. Ya, kalau untuk logistic regression, purpose-nya itu untuk mendeterminasi binary outcomes-nya gitu ya, dari berbagai macam independent variable. Nah, asumsinya distribusi dari dependent variable-nya itu binomial, jadi ya atau tidak. Misalnya kita mau ngomong yes or no, atau misalnya kontaminasi atau tidak kontaminasi gitu ya. Nah, dan nggak butuh untuk linear relationship antar dependent dan independent variabelnya. Untuk independent variabelnya harus bebas gitu ya, bebas dari tidak berkolerasi satu sama yang lain. Nah, contohnya misalnya sterilisasi gitu ya, proses sterilisasi kita. Apa aja sih faktor yang akan mempengaruhi? Pertama, pasti jumlah bakteri awal. Kemudian yang kedua, suhu. Kemudian yang ketiga adalah temperatur gitu ya. Nah, kemudian kita mau ngecek apakah ini aman atau nggak aman gitu ya. Lebih baik tidak dianggap tidak aman atau justru peluangnya aman gitu ya, aman boleh dijual gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan logistic regression di sini. Nah, kemudian itu kan tidak saling berhubungan ya. Jadi suhu tidak berhubungan dengan waktu gitu, tidak saling berkolerasi dengan waktu, dan juga untuk jumlah mikroba awalnya juga tidak akan berkorelated. Tapi misalnya contoh misalnya kita ngomong bahwa contoh jumlah mikroba setelah misalnya 50 setelah misalnya setengah jam pemanasan gitu kan, kemudian kita tambahin suhu juga gitu, nah itu kan akan berkorelasi. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dari situ kita akan masukkan ke rumus ini gitu ya, ke rumus ini, sehingga kita tahu misalnya pada thresholdnya misalnya kita mau sekecil mungkin gitu ya, pokoknya kalau kemungkinannya sampai 10% itu sudah tidak boleh gitu ya, maka thresholdnya kita buat di 0,1. Jadi misalnya ternyata peluangnya itu kurang dari 0,1, maka kita bilang produk ini aman. Kemudian ternyata lebih besar dari 0,1, maka kita bilang produk ini tidak aman. Seperti itu. Itu yang disebut dengan logistic regression.
Berapa sih untuk minimum sample size regression? Ini ada satu jurnal yang dibuat terkait sample size pada regresi gitu ya. Nah, dia bilang bahwa dengan sangat kecil varians, jadi kurang lebih terus sama gitu ya, both positive and false negative, data shape was always clearly identified at n lebih besar dari 8. Jadi ketika data sample size-nya lebih besar dari 8 itu sudah cukup. Tetapi ketika high variance, jadi di mana mungkin posisinya tidak bisa terukur, nggak bisa stabil, itu dibutuhkan N lebih daripada 25. Gitu ya. Jadi itu sangat tergantung terhadap besar dari variansnya dari data kita. Ya. Oke, itu saja terkait pengenalan regresi. Terima kasih.